apa kabar? Senang sekali saya Tia Yustia bisa berjumpa dengan sahabat sehat dimanapun Anda berada. Semoga semua sahabat sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Namun pertanyaannya nih, kalau misalkan saya melihat sebuah data, ini sangat menyedihkan karena menurut data di Indonesia itu merupakan peringkat pertama untuk pertumbuhan penyakit degeneratif diabetes. Wah, ini bukan sebuah prestasi ya pemirsa. Ini adalah sebuah alarm untuk kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik dan juga merubah gaya hidup kita. Nah, namun pertanyaannya bagaimana nih cara merubah gaya hidupnya? Lalu untuk kita yang sudah terkena penyakit degeneratif diabetes, bagaimana pencegahannya? Atau mungkin Anda yang memiliki keturunan dari penyakit generatif. Wah, ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita untuk membahas penyakit degeneratif diabetes. Nah, langsung saja dengan Dr. Riris. Halo Dr. Riris, apa kabar? Baik Kak Tia, apa kabar? Sehat semua sahabat sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan tidak hanya Dr. Riris, di sebelah saya nih ada narasumber kita yang juga produk spesialis yang saya sangat kagum dengan beliau, awet muda dan selalu sehat. Halo Ibu Ratu, apa kabar? Halo Kak Tia, terima kasih. Salam sehat juga ya untuk pemirsa di rumah. Wah, ini Ibu Ratu dan juga Dr. Riris, kalau kita melihat sebuah data ya, data menunjukkan bahwa Indonesia ini merupakan peringkat 1 untuk perkembangan penyakit degeneratif diabetes. Ini bukan prestasi ya sebetulnya ya, ini sebetulnya malah kewaspadaan untuk kita masyarakat Indonesia. Nah, kalau menurut Dr. Riris sendiri, sebetulnya penyakit degeneratif, terutama diabetes itu seperti apa sih dok? Ya, jadi kita mengulas sedikit ya tentang penyakit degeneratif sendiri adalah definisi kesehatan, di mana sudah terjadi penurunan jaringan maupun sel. Tetapi penyakit diabetes sendiri itu menjadi ibu dari semua penyakit. Atau the mother of sickness. Jadi dari diabetes itu dalam cerita joke-nya adalah itu merupakan paket hemat. Kalau sudah kena diabetes maka akan banyak tuh serentetan penyakit yang disebut komplikasinya gitu kan. Jadi dari penyakit biasa bisa menjadi luar biasa karena diabetes ini? Iya, jadi ada penyakit yang misalnya dari hal yang kecil, organ-organ yang kecil, mata gitu ya, ada retinopati sehingga menyebabkan kebutaan juga. Kemudian yang paling fatal lagi ada namanya makrovaskuler atau yang dari organ besar, dari penyakit jantung, ada penyempitan pembuluh darah jantung, aterosklerosis sampai diabetes yang bisa menyebabkan hambatan aliran darah, menyebabkan amputasi dan gangren. Aduh, ini ngeri banget ya dok ya kalau melihat atau mendengar hal-hal seperti ini. Ini apa sih penyebabnya awalnya nih dok? Kenapa Indonesia bisa menjadi peringkat tertinggi gitu? Ya, jadi ketidakpedulian. Tadi kalau diabetes bisa disebabkan dari genetik juga, tapi bisa juga dari kehidupan, pola kehidupannya. Jadi misalnya banyak rokok, kemudian obesitas yang selalu dibiarkan saja, kemudian kurang tidur, lifestyle yang kurang bagus, nutrisi, bahkan juga misalnya memang aktivitas yang obat-obatan yang tidak terkendali ya. Aduh, ini kalau ngomong tadi dari gara-gara begadang ya bisa dibilang ya, ini juga bisa menjadi pemicu. Aduh, ini hati-hati nih untuk Anda yang suka begadang, apalagi kejar deadline, ini banyak banget nih pasti yang suka begadang nih ya. Oke, ini kalau ciri-cirinya apa nih dokter? Mungkin banyak sahabat sehat yang tidak menyadarinya. Iya, jadi kan tadi penyakit degeneratif adalah kondisi khusus dari kesehatan ya, menurunnya proses atau jaringan sel atau tubuh. Kemudian juga metabolisme juga. Nah, gejala yang utama kalau diabetes itu adalah 3P. Banyak makan, banyak tidur, kemudian banyak kencing. Itu adalah gejala awal. Aduh, ini yang jadi curigailah ya untuk seperti itu. Apalagi di dalam keluarga ada genetik atau ada keturunan. Kemudian pola hidupnya sudah ngaco. Jadi perhatikan bahwa kalau ada gejala utama tadi 3P, polidisi, poli dan polifagi, banyak makan, banyak minum dan banyak kencing, maka berhati-hatilah untuk aware adanya diabetes pada diri ini Anda. Dari yang disebutkan sama dokter tadi itu aku di 2 ya kategorinya, banyak makan. Terus sama aku ada keturunan, makanya hari ini aku mau ngobrol sama dokter Riris, sama Ibu Ratu, karena memang sebetulnya memang aku nih agak mengerikan juga ya, ada keturunan dan juga dengan gaya hidup dan kerja aku nih butuh saran nih dari dokter, gimana nih untuk pencegahannya sebetulnya? Ya, jadi yang pertama adalah kalau memang adanya genetik di dalam keluarganya, maka perbaikilah tentang pola kehidupannya. Jadi kehidupan sehari-hari tadi berhubungan dengan olahraga, pola tidur, makan dan lain sebagainya. Bahkan 70 kali lipat nanti pada 2030 itu akan meningkatlah jumlah diabetes
pada anak-anak. Jadi harus waspada dan aware karena tadi disampaikan oleh Kak Tia, bukan menjadi prestasi yang membanggakan, tetapi prestasi yang perlu disikapi dengan sebaik-baiknya untuk proses kesehatan kita. Baik, nah ini untuk Anda mungkin yang masih pola hidupnya sehat ya, pertahankanlah pola hidup sehat. Tapi kalau untuk orang yang seperti saya yang memang ada keturunan, bisa dibilang, dan juga ya lingkungan kerja, gaya hidupnya emang agak sulit nih. Nah ini saya mau tanya sama Bu Ratu, makanya hari ini saya senang banget ketemu sama Bu Ratu ya. Karena saya dengar nih ada beberapa testimoni, saya juga udah sempat research bahwa ternyata RG Soy Pep ini bisa membantu kita untuk mengatasi peringkat 1 ini nih, yang sebenarnya bukan prestasi nih, Bu Ratu. Memang bukan prestasi, tetapi jangan sampai menjadi sebuah prestasi ya. Betul. Karena saat ini kita melihat di Indonesia ini pada tahun 2022 loh ya, Indonesia menduduki peringkat kelima untuk penderita diabetes sendiri. Pertama adalah China, yang kedua India, yang ketiga Pakistan, 4 Amerika, dan 5 Indonesia. Aduh. Ini di tahun 2002. Sedangkan di tahun 2001 Indonesia itu menduduki peringkat ke-7. Oh, hanya dalam 1 tahun naik 2 peringkat. Waduh, ini bukan yang membanggakan ya. Dan data ini kita ambil dari FDA, Federation Diabetes International. Nah, hello, apa kabarnya di tahun 2023? Aduh, oke. Nah, agak ngeri nih dengernya nih ya. Nah, bahkan juga saat ini penderita diabetes juga sudah terjadi pada anak-anak. Nah ini dia, saya sempat melihat data ya bahwa tidak hanya kalau zaman dulu mungkin terjadi pada usia lanjut, tapi ternyata banyak usia-usia yang produktif, bahkan anak-anak ini bisa terkena penyakit degeneratif diabetes. Betul sekali. Ini bahaya sekali ya. Sebenarnya kalau kita bicara penyakit diabetes, jangan pada anak-anak yang terjadi pada usia yang sudah berusia aja ya, biasa 30 tahun ke atas itu. Seiring waktu dia kan diabetes ini kan bisa dikatakan penyakit degeneratif, di mana dia mengancam pasti ya mengancam jiwanya karena berakhir dengan kematian. Itu kan perjalanannya cukup panjang sampai akhir riwayatnya. Nah, di mana kita melihat penderita diabetes dari usia 30 tahun sampai usia 70 tahun dia masih menderita diabetes, harus menjalani suntik insulin seumur hidup. Kemudian dia harus juga mengontrol gulanya, harus mengandung. Di saat kita mengandung, kita membutuhkan peptide ini adalah untuk perkembangan si janin itu sendiri. Setuju. Lahir dengan sehat, tidak cacat, tidak kurang satu apapun. Nah, setelah bayi ini lahir, memang kita tidak menganjurkan 0 bulan memberikan peptide. Akan tetapi si ibunya yang mengkonsumsi yang sedang menyusui agar menghasilkan ASI dengan mungkin kualitasnya yang baik, sehingga si baby ini pertumbuhannya lebih bagus. Nah, jadi kalau anak-anak kan misalnya ada pola makan yang baik ya, jadi untuk kandungan tertentu kita pakai pola asuh untuk pemberian tumbuh kembang anak itu dengan lebih baik. Jadi makanan juga boleh diberikan sesuatu, tetapi harus dilihat juga untuk SOP-nya, prosedur yang baik. Nah ini kalau tadi kan dikatakan bahwa ini mudah larut ya, saya mau tahu nih bagaimana sih cara mengkonsumsinya nih Ibu Ratu? Oke, untuk penderita diabetes sendiri khususnya ya, Anda sebenarnya cukup mengkonsumsi RG Soy Pep sehari 2 kali. Ini satu box ini isinya saya sambil lihat ya, 15 bungkus saset, jadi bisa penggunaan 7 hari sampai 1 minggu tergantung kebutuhan, karena semua produk kesehatan itu kan tergantung kebutuhan. Betul. Kalau dalam masa penyembuhan biasanya berapa? Kalau untuk penyembuhan kita bisa untuk masa penyembuhan ya biasa untuk sehari 1 kali. Cuma nanti tetap ya ada yang didampingi dengan boosternya. Oke. Nah ini nanti kita ngomongin tentang booster ya. Ini pendampingnya sebenarnya kalau udah ngomong-ngomong booster nih, yang di sebelahnya ada Gravila juga nih. Betul sekali. Nah di sini saya persembahkan. Jadi kenapa sih kita membutuhkan Gravilia dan RG Soy Pep untuk kasus penderita diabetes? Kenapa nih Bu Ratu? Oke. Nah saya bicara diabetes. Diabetes ini kan ini sekali ya, maksudnya kita bicara diabetes ini, kalau udah bicara diabetes, bicara insulin, bicara amputasi, karena 2 hal ini yang paling ditakuti oleh penderita diabetes khususnya. Betul. Jadi kalau Anda punya luka tidak selalu berakhir dengan amputasi. Di sini saya tekankan sekali, Anda punya luka akibat penyakit diabetes yang terjadi pada diri Anda, tidak selalu harus berakhir dengan amputasi. Di amputasi ini karena memang tidak ada pencegahannya ya. Pertama, terhindar dari amputasi. Jadi jangan sampai kita diamputasi. Yang kedua, yang sudah melakukan amputasi, jangan sampai ada amputasi berikutnya. Setuju. Nah, di sini kenapa kita persembahkan Gravilia dan RG Soy Pep ini adalah
bila Anda punya luka diabetes, tidak selalu berakhir dengan amputasi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, RG-CyPep ini kita tahu, di sini dia ada zat yang bisa mensintesis sel pankreas Anda. Jadi dia akan memperbaiki sel pankreas Anda terhindar dari komplikasi dari insulin, amputasi, bahkan komplikasi lainnya seperti jantung, gagal ginjal, sampai stroke. Nah, ini di sini RG-CyPep akan bekerja untuk sel pankreas Anda. Nah, di sini Gravilia sendiri pemirsa, di sini dia mengandung antioksidan cukup tinggi. Apa sih yang terkandung dari Gravilia ini? Astaxanthin dan saffron. Kita tahu dua formula zat aktif ini dia sangat kuat bekerja untuk sel pankreas. Ya. Nah, jadi di sini saya tekankan dia tidak hanya menghindari, tidak hanya stop dari insulin ataupun amputasi, tetapi di sini kita menawarkan dengan adanya dua produk RG-CyPep dan Gravilia ini adalah duka diabetes Anda tidak selalu berakhir dengan amputasi. Ini adalah kesempatan Satu untuk meningkatkan regenerasi dan yang untuk satunya lagi untuk meningkatkan sensitivitas dari fungsi. Wah, ini cocok banget. Saya penasaran nih Ibu Ratu, ini kalau kita mau minum, kita larutkan dengan air atau bisa langsung nih? Bisa langsung, bisa dilarutkan dengan air. Nah, di sini saya tekankan sekali, mungkin peptide ini rasanya agak anyep ya. Dia jadi rasanya tidak ada agak anyep. karena memang 100% karena peptide ya? 100% peptide murni. Beda dengan produk di luaran sana yang mengandung peptide, kalau ada pewarna, perisai, kemudian dia ada pemanis ya, pemanis, ada karena itu pemanis kan ya. nggak baik sebenarnya Iya, yang awalnya cuma Ada untuk pencegahan. ya. Betul dong. Ya. Jadi awalnya untuk pencegahan dia bisa menyebabkan cikal bakal diabetes. Bila Anda mengandung pewarna, pemanis ataupun perasa. Nah, kita ini bisa lihat nih kalau yang murninya begitu dimasukkan pelan-pelan ya karena dia berterbangan. Oke, kita lihat di sini. Anda bisa lihat Wow, dia ya. jadi serbuk ya. Dia bisa larut sendiri, Dok. Oh, ini saking kalau yang mudah larut ya? Dia akan bisa dilihat karena dia kalau yang asli itu larut sendiri. Pelan-pelan dia larut, ya kan? Anda bisa lihat tuh. Wow, ini bisa dilihat ini mudah sekali dia larut. Langsung walaupun tidak diaduk, warna air mineralnya ini langsung berubah ya dengan kandungan peptide. Betul, tidak akan terjadi pengendapan. Nah, di sini karena nggak ada gumpalan karena dia tidak mengandung gula, nggak ada pengandung powder rasa buah dan juga tidak ada pewarna. Ini kandungan dari peptide-nya itu Larutannya sendiri. juga pelan-pelan dan biasanya bisa pelan-pelan. Direkomendasi air panas ya kan. Yang bagus sih gunakan air hangat. Air hangat ataupun air panas boleh. Kenapa? Karena kita kalau mengkonsumsi produk kesehatan memang bagusnya dengan menggunakan air hangat. ya. Tetapi bila Anda sedang berpergian, Anda bisa menggunakan air mineral. Ya. Setengah gelas saja. Air panas jangan kali Bu Ratu. Air hangat, Iya. air hangat. Nah, kenapa? Karena saat ini kita kan di sini bukan mempersembahkan produk yang harus digodok, belum tahu temperaturnya berapa. Jadi akan merusak ya. Betul, Itu kan betul. kandung bagus. Nah, jadi Anda kalau meyakini sebuah produk kesehatan, khususnya herbal, percayakan pada peptide. Peptide ini adalah rahasia dunia, di mana peptide ini sendiri dikembangkan di negara Jerman dengan menggunakan Vico 12 dengan berat molekul 200 Dalton, salah satu produk dunia untuk kesehatan Anda. Nah, ini mumpung lagi ada paket spesial, jadi langsung hubungi call center kami sekarang juga. Kalau aku kayaknya mau beli 2 paket yang isi 2-2. Jadi ada 4 ya. Jadi lebih cepat penggunaannya. Betul. Bisa 1 bulan pakai. Betul, itu mumpung lagi ada harga diskon, lagi ada paket spesial RG-CyPep untuk 2 box isi 15, jadi total ada 30 saset dari RG-CyPep dan ada 60 butir untuk Gravilia. Langsung pesan sekarang juga, atau kalau Anda mau, oh ini aku sedang pencegahan nih, boleh silakan beli paket yang spesial dengan 30 butir Gravilia dan juga 15 saset dari RG-CyPep ini. Langsung hubungi call center kami sekarang juga untuk bisa mendapatkan paket spesial dan juga harga spesial. Dokter Riris, Ibu Ratu, terima kasih banyak. Ini aku dikasih sebuah solusi dan juga sahabat sehat di rumah diberikan solusi yang sangat spesial dan akhirnya kita bisa menemukan sehat paripurna ya. Amin. Dan juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa hubungi call center kami jika masih ada pertanyaan lebih lanjut untuk mendapatkan RG-CyPep dan juga Gravilia. Salam sehat buat jangan kita lupa, semuanya. salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.